Hari ini kami didampingi oleh juru bicara COVID-19 Kota Kupang, Bapak Ernest, dan Bapak Kepala Balai POM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Hari ini kami sampaikan dari 188 spesimen yang dikirim dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur ke Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. B.J. Johannes Kupang yang berasal dari Kota Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai, Klotim, Alor, Ngada, Kabupaten Kupang, Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sika. Diketahui bahwa ada 3 kasus yang positif, 2 dari Kota Kupang, kontak erat dengan pasien sebelumnya, dan 1 orang dari Kabupaten Manggarai Barat, transmisi lokal. Hingga saat ini, pasien yang dirawat di berbagai rumah sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur tinggal 26 orang. Dan ada berita baik, hari ini ada 4 orang yang sembuh, 1 orang dari Kota Kupang, dan 3 orang dari Sumba Timur. Yang dari Sumba Timur itu 2 dari klaster Solo dan 1 dari transmisi lokal. Hingga saat ini total pasien yang sembuh 110 orang atau 80,3%. Dan ini mengembirakan untuk pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur karena pasien yang sembuh makin hari makin bertambah, dan ada kabupaten yang saat ini kasusnya sudah 0. Dari 26 pasien yang masih dirawat, itu terdiri dari Kota Kupang 2. Kota Kupang ini seandainya hari ini tidak bertambah 2 kasus baru, sebetulnya Kota Kupang sudah 0. Nanti secara rinci akan disampaikan oleh juru bicara COVID-19 Kota Kupang, Pak Ernest. Kabupaten TTS sudah 0, Rotendao 0, Ende 0, Sika masih 6, Flores Timur 0, Manggarai 0, Nagekil tinggal 1, dan kita masih menunggu pemeriksaan swab yang terakhir karena baru dikirim kemarin dengan kapal feri. Kemudian Manggarai Barat masih 6, Sumba Timur sudah 0 hari ini karena 3 orang sembuh. Kemudian Sumba Barat Daya ada 3, Sumba Barat ada 5, dan 1 sudah sembuh. TTU masih 1, Kabupaten Kupang masih 1, dan Lembata 1. Jadi total yang dirawat saat ini 26, yang sembuh 110 dari jumlah pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif 137. Dan ke depan saya kira tetap kita lakukan tracing untuk pasien-pasien COVID-19 yang baru di beberapa daerah, terutama untuk Kota Kupang dan Manggarai Barat. Kita sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan baik di kota maupun di Manggarai Barat. Dan mudah-mudahan teman-teman di lapangan akan melakukan tracing dengan baik, lakukan surveillance dengan baik, dan ya,
kasus-kasus COVID-19 bisa ditekan. Hanya dengan catatan bahwa yang harus diperhatikan di tempat-tempat kerumunan harus tetap dijaga dan protokol kesehatan tetap menjadi syarat. Demikian juga untuk lembaga-lembaga pendidikan. Belum disarankan ya untuk lembaga pendidikan untuk proses belajar mengajar ya, dilakukan dengan tatap muka. Karena ya mengingat di beberapa wilayah itu kasusnya masih meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya persilakan untuk Pak Ernest dari juru bicara COVID-19 Kota Kupang untuk menyampaikan sesuatu. Dipersilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Sekretaris dari Gugus Tugas COVID-19 Nusa Tenggara Timur. Dapat kami sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT bahwa ada penambahan 2 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Kupang yang berasal dari transmisi lokal. Sebenarnya kami turut berbahagia karena kalau tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif pada hari ini, maka Kota Kupang akan memperoleh atau mencapai 0 kasus. Artinya 37 pasien yang terkonfirmasi positif, diantaranya 1 sudah meninggal, itu sudah tidak ada lagi yang dirawat. Tetapi karena hari ini ada penambahan 2 kasus terkonfirmasi positif, maka kembali di Kota Kupang kembali ada penambahan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 dari yang sebelumnya 37 kasus menjadi 39 kasus. Nah, oleh sebab itu kami pemerintah Kota Kupang lewat gugus tugas percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 akan melakukan upaya penelusuran secepat mungkin supaya kami deteksi tingkat persebaran COVID-19 dengan kontak-kontak erat yang kemungkinan bersentuhan langsung atau berkontak langsung dengan 2 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang baru. Nah, dengan demikian kami juga mengharapkan dukungan dan partisipasi dari semua warga Kota Kupang untuk menjadi duta-duta dari upaya-upaya dalam kaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona di Kota Kupang. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi komunitas Anda dengan cara mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang berikut kami juga dapat sampaikan pada kesempatan ini bahwa pemerintah Kota Kupang sudah mengeluarkan peraturan wali kota nomor 18 tahun 2020 terkait dengan pedoman new normal di pemerintah Kota Kupang. Terdapat 14 protokol di 14 tempat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan kami masih dalam tahapan sosialisasi, termasuk dimulai dengan upaya-upaya penegakan protokol-protokol tersebut di tempat-tempat publik. Oleh sebab itu, kembali kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Kupang untuk dengan penuh tanggung jawab kita mengikuti seluruh anjuran protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang lewat peraturan Wali Kota Kupang nomor 18 tahun 2020. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan kami kembalikan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Ernest, juru bicara COVID-19 dari Kota Kupang. Selanjutnya saya persilakan Bapak Kepala Balai POM Kupang untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Selamat sore, terima kasih Bapak Kadis. Kami dari Balai POM Kupang menyampaikan apresiasi kepada gugus tugas COVID-19 Provinsi NTT dan kehadiran kami di sini koordinasi
dalam rangka mendukung gugus tugas untuk bagaimana menuntaskan COVID-19 ini. Kami dari Balai POM di Kupang selalu koordinasi dan kami sampaikan bahwa kami juga menyiapkan tenaga untuk melakukan pengujian. Kalau misalnya dalam kesempatan dibutuhkan dengan tenaga yang banyak, kami sudah siapkan untuk bisa membantu dalam melakukan pemeriksaan COVID, khususnya dengan menggunakan PCR. Dan dari Balai POM juga melalui Badan POM kita sudah bantu alat PCR untuk digunakan oleh gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu saja Bapak Kadis. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Demikian teman-teman sekalian, keterangan pers dari gugus tugas provinsi, gugus tugas Kota Kupang, dan teman kita, sejawat kita dari Kepala Balai POM Kupang. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita sekalian dalam upaya-upaya kita penanggulangan COVID-19 di NTT. Terima kasih, selamat sore, salam.